Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Barokah Bank Jatim Syariah yang sangat saya muliakan, hari ini tanggal 26 Rajab, besok tanggal 27 Rajab. 27 Rajab adalah hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kehormatan, kemuliaan oleh Allah untuk naik di langit yang ketujuh, langit yang tertinggi, Sidratul Muntaha, yang tertinggi, pada tahun 2621 Masehi. Jadi berarti tahun ini kita mengenang Rasulullah ke langit itu sudah pada tahun 1402 tahun yang lalu. Hadirin sekalian, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, rujukannya antara lain adalah surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra artinya perjalanan malam. Mi'raj itu naik. Oleh karena itu saya akan menyampaikan 4 pesan penting ya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi Isra Mi'raj bisa melahirkan 4 pesan kebangkitan bagi kita semuanya. Isra perjalanan malam, Mi'raj itu naik. Artinya kalau kita ingin bahwa iman kita itu meningkat terus, akhlak kita meningkat terus, gunakan malam hari itu untuk mengisi dengan ibadah. Gunakan malam hari kita isi dengan zikir, dengan sholat malam. Tanpa itu susah, karena dalam sejarah orang-orang yang baik-baik yang terdahulu itu orang yang mengisi malamnya itu dengan renungan yang panjang, dengan sujud yang lama, mohon ampun, memintakan ampun untuk orang tua, memintakan ampun untuk pasangan hidup, memintakan ampun untuk seluruh manusia, minta kekuatan Allah. Jadi manfaatkan malam hari ini untuk meningkatkan prestasi. Bagi bapak-bapak yang bekerja secara profesional ini, malam hari gunakan juga untuk membaca buku-buku yang bisa meningkatkan kinerja kita. Itu sudah qiyamul lail namanya. Qiyamul lail itu adalah bagaimana kita menggunakan malam itu untuk meningkatkan kemuliaan kita di dalam beribadah, kemuliaan kita dalam bekerja. Kita ini menjadi SDM Muslim. SDM Muslim tidak boleh menjadi SDM ecek-ecek, tidak boleh. Kita harus membawa nama Islam ini. Kita harus menjadi SDM yang memang the best. Kenapa the best? Ya, karena kami punya agama. Baca buku-buku yang bisa menambah kualitas kinerja kita menjadi
kinerja yang terbaik. Bagi peneliti, bagi pemikir, gunakan malam hari itu untuk masuk di laboratorium, merenungkan sampai melahirkan karya-karya besar, yang karya-karya besar itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sedunia ini. Jadi pesan kebangkitan yang pertama adalah gunakan malam hari ini untuk meningkatkan prestasi kita, prestasi sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengurus bumi ini, dan kualitas prestasi kita dengan iman dan akhlak yang terbaik, karena kita pasti akan menghadap Allah. Yang kedua, di dalam ayat yang saya baca tadi itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj itu perjalanan dari sebuah masjid ke masjid, dari masjid Makkah ke masjid Palestina. Apa pesan yang bisa kita peroleh? Lekatkan diri kita ini dengan masjid. Jangan sampai kita lepas dari masjid. Kemanapun kita pergi, cari masjid, sholat di situ, wudhu di situ, dan jangan lupa isilah kotak infak itu. Jangan meniru orang-orang yang bodoh, masuk masjid hanya untuk buang air kecil, kemudian itu pergi, tidak mengisi kotak infak, tidak berwudhu di situ, seolah-olah masjid bukan tempat ibadah, tapi hanya semata-mata toilet. Itu pelecehan kepada masjid. Kalau ada orang yang kita lihat sering ke masjid, semua kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Siapapun yang sering ke masjid lalu ada orang melihat, besok akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wahai Allah, jangan siksa orang ini, sebab orang ini hidupnya selalu dekat dengan masjid. Saya doakan semuanya, bapak-bapak ini selalu dekat dengan masjid, anak-anaknya dekat dengan masjid. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sudahlah, sejauh-jauh orang menyimpang dari agama, selama orang itu dekat masjid, insya Allah tidak sampai jatuh tersungkur. Mengapa? Karena orang ke masjid itu berarti dia ada pada wilayah di mana di situ ada bekas-bekasnya orang bersujud. Mungkin kita tidak banyak bersujud, tapi di situ tempatnya orang bersujud. Seluruh yang dilakukan oleh manusia itu ada bekas-bekas kebaikannya. Yang kedua, kita ke masjid sama dengan kita menyerap energi positif dari orang-orang di sekitar kita. Maka hadirin sekalian, orang yang ke masjid berarti orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lekatkan diri kita selalu dengan masjid. Iktikaf di masjid, subhanallah. Masuk masjid, tidak sholat, tidak apa, duduk di masjid saja, itu namanya iktikaf. Per detiknya itu dihitung poin positif oleh Allah. Merenung di situ, bertanya pada diri sendiri, apa saya masih terus begini terus? Kapan saya berubah? Bertanyalah kepada diri sendiri dan jawab sendiri. Hadirin sekalian, dalam Isra Mi'raj itu peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Rasulullah terjadi. Bagaimana rasanya diboikot sekian lama? Rasul tidak boleh membeli apapun untuk makan, bukan sebulan 2 bulan, tapi begitu lama itu tidak ada yang dimakan Rasulullah. Sampai yang dimakan Rasulullah hanya daun-daun yang tersisa di kampung itu. Luar biasa kekejaman orang kepada Rasulullah.
Setelah itu kemudian Nabi susah lagi. Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia non Muslim, tapi dialah yang menghalangi orang-orang untuk melukai Rasulullah. Dia teriak di mana-mana, jangan coba-coba menyentuh keluarga saya ini. Siapapun yang membunuh Muhammad, bunuh saya dulu. Luar biasa. Jadi orang yang melindungi Rasulullah juga wafat. Sudah diboikot ekonominya, diboikot pangan, pamannya meninggal. Setelah itu istri Rasulullah, Khadijah, yang kaya raya itu, yang bicaranya Khadijah itu selalu menyemangati, pilihan-pilihan katanya itu membangkitkan, memotivasi orang, dan memberikan dana Rasulullah untuk berjuang mati-matian. Itu pun juga meninggal dunia. Setelah itu masih ada lagi, karena tekanan dan penyiksaan kepada Rasulullah di Makkah sudah luar biasa. Rasulullah pergi ke Taif, kira-kira 60 km dari Makkah, dengan harapan di sana tenang sedikit. Tapi ternyata bukan selawat Nabi yang digunakan untuk menyambut Rasulullah, tetapi orang besar, anak kecil itu sudah menyiapkan kantong batu-batu dan melempari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak terlihat mukanya, yang terlihat adalah darah. Malaikat mengatakan, Muhammad, saya tidak terima kamu diperlakukan begini. Izinkan saya akan mengangkat gunung itu, saya tamparkan muka mereka. Rasulullah menjawab, jangan Jibril, saya diutus bukan untuk mematikan orang. Mereka begitu bukan benci saya, mereka tidak paham tentang visi misi saya. Hadirin sekalian, setelah itu kemudian derita demi derita itu dirasakan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah sudah dipandang pantas, memiliki kekuatan mental yang tangguh, pantaslah untuk dinaikkan menghadap Allah. Apa yang ingin saya sampaikan, pesan yang ketiga dalam Isra Mi'raj ini, anggaplah seluruh musibah yang Bapak alami itu adalah persiapan datangnya berkah. Fa inna ma'al usri yusra, sungguh setelah kesulitan itu ada kegembiraan. Percayalah, tidak selamanya mendung itu kelabu, tidak selamanya hari itu malam. Tetapi suatu saat jika matahari sudah terbit, adakah yang bisa melawan sinar matahari? Seperti Rasulullah sedih kemudian diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Yang terakhir, hadirin sekalian, di dalam ayat tadi itu dikatakan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya untuk pergi ke langit. Perhatikan di sini, Rasulullah ke langit, Rasulullah dari Makkah ke Palestina dalam waktu yang cepat sampai ke langit dalam waktu hanya beberapa menit itu. Bukan Nabi yang hebat. Nabi itu seperti bapak-bapak, fisiknya sama seperti ini, tidak punya sayap, tidak punya mesin untuk bisa menerbangkan, tidak punya. Tapi ayat ini menyebut Allah lah yang memberi power. Apa maknanya? Saya ingin menyampaikan pesan keempat, pesan kebangkitan yang kepada dari Isra Mi'raj adalah, seraplah energi Allah untuk pelipatan kekuatan kita. Bapak-bapak yang sangat saya hormati dari Jamaah Masjid Al-Barokah Bank Jatim Syariah ini, mungkin potensi Bapak itu hanya 80. Tetapi kalau Bapak bisa menyerap energi Allah, kekuatan Bapak bisa lebih dari 100. Karena Allah memberikan power, memberikan kekuatan. Seperti Rasulullah makhluk biasa,
Manusia biasa diberi power oleh Allah kemudian bisa terbang ke langit. Sama dengan pesawat. Pesawat itu bodinya besar, mesinnya kecil. Mengapa bisa terbang? Iya, karena di situ ada mesin yang memberi power. Dan kita punya sholat, dan sholat adalah satu-satunya ibadah yang bisa menyerap kekuatan Allah untuk pelipatan energi kita ini. Inilah yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jum'ah pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Yang pertama, manfaatkan malam hari untuk peningkatan prestasi. Yang kedua, lekatkan diri kita dengan masjid kapanpun dan dimanapun. Yang memisahkan kita dan masjid hanya satu, yaitu kematian. Yang ketiga, yakinlah, optimislah, bersenanglah bahwa setiap musibah itu adalah pertanda akan datangnya barokah. Dan yang terakhir, seraplah energi Allah untuk melipat gandakan potensi dan kekuatan kita. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.